Ratusan anggota TNI dan Polri dipenuhi semangat dan inspirasi saat Jenderal Agus Subianto, Panglima tertinggi kedua di Indonesia, memberikan pidato inspiratifnya dalam rapat pimpinan TNI Polri, Rapim. Dalam pidatonya, Jenderal Agus Subianto mengajak para anggota TNI dan Polri untuk terus berjuang demi keamanan dan kedamaian negeri, serta menguatkan koneksi antar kedua institusi yang sangat vital dalam menjaga stabilitas negara. Atmosfer penuh semangat di Rapim TNI Polri. Rapim TNI Polri merupakan acara tahunan yang mengumpulkan para pemimpin dan anggota TNI serta Polri untuk membahas berbagai strategi dan kebijakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Tahun ini, atmosfer rapat menjadi semakin bersemangat dengan kehadiran Jenderal Agus Subianto sebagai salah satu pembicara utama. Pidato membara Jenderal Agus Subianto. Dalam pidatonya yang membara, Jenderal Agus Subianto menggugah semangat para anggota TNI dan Polri dengan menyoroti pentingnya dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka sebagai penjaga kedaulatan negara. Beliau menekankan bahwa keduanya, TNI dan Polri, memiliki peran yang tak terpisahkan dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Jenderal Agus Subianto juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara TNI dan Polri dalam menanggulangi berbagai tantangan keamanan, mulai dari terorisme hingga kejahatan lintas batas. Ia menekankan bahwa hanya dengan bekerja bersama-sama, kedua institusi ini dapat mencapai tujuan bersama mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Inspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Selain menyemangati para anggota TNI dan Polri untuk menjalankan tugas mereka dengan dedikasi tinggi, pidato Jenderal Agus Subianto juga menginspirasi mereka untuk terus berinovasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era modern ini. Beliau menekankan pentingnya untuk selalu memperbaharui diri dan mengikuti perkembangan teknologi dan taktik dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Resonansi di media sosial. Pidato inspiratif Jenderal Agus Subianto segera menjadi pusat perhatian di media sosial. Dengan banyak netizen yang terinspirasi dan tergerak oleh kata-kata beliau. Tagar semangat _Polri dan inspirasi Agus Subianto menjadi trending di Twitter, mencerminkan antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap kedua institusi yang sangat penting ini. Pidato Jenderal Agus Subianto di Rapim TNI Polri tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi ratusan anggota TNI dan Polri yang hadir, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Indonesia secara luas. Semangat dan visi yang beliau sampaikan dalam pidatonya tidak hanya menguatkan hubungan antara TNI dan Polri, tetapi juga mengingatkan kita semua akan pentingnya dedikasi, profesionalisme, dan kerjasama dalam menjaga keamanan dan kedamaian negeri ini. Tahun 2024 mengusung tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan pimpinan yang telah disampaikan pada Rapim Kemhan. Rapim TNI Polri ini diikuti oleh 362 peserta, terdiri dari para pejabat utama TNI Polri dan perwakilan MPR DPR RI. Bapak Presiden dan hadirin peserta Rapim yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan laporkan beberapa hal terkait visi saya sebagai Panglima TNI, yakni TNI yang prima, TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, dengan menitik beratkan organisasi TNI yang well-paid, well-trained, well-equipped, dan well-organized. Dalam hal well-paid, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas adanya peningkatan indeks dukungan operasi dalam negeri untuk prajurit TNI mulai bulan Januari tahun ini. Kami laporkan bahwa pada tahun 2024 ini TNI menyelenggarakan 41 jenis operasi dalam negeri dengan melibatkan 31.447 prajurit TNI. Selain itu terdapat 2.514 prajurit TNI yang menjalankan peran diplomasi militer di dunia internasional sebagai bagian dari pasukan pemeliharaan perdamaian dunia seperti UNIFIL di Lebanon, MONUSCO di Kongo, MONUSCA di Afrika Tengah, dan beberapa negara konflik lainnya di dunia. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa TNI berupaya meningkatkan tunjangan kinerja menjadi 80%.
Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB dan Bappenas untuk dapat memberikan rekomendasi bagi TNI dalam rencana kenaikan tunjangan kinerja tersebut. Bapak Presiden dan peserta Rapim TNI Polri yang kami hormati, kami laporkan bahwa untuk well trained, TNI telah meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok yang diikuti dengan penyiapan latihan secara terpusat di Pusdiklat Pasus Kopassus. Program ini khususnya diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua. Strategi yang saya berlakukan adalah smart power yang merupakan kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal. Untuk implementasinya, Koops ini diharapkan dapat mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan dukungan signifikan dalam pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan khususnya dalam pengadaan alutsista seperti kendaraan tempur dan taktis, kapal perang, pesawat tempur dan angkut, serta persenjataan perorangan maupun kelompok. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima khususnya well equipped. Bapak Presiden dan hadirin peserta Rapim yang berbahagia, TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas ke depan, termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di Ibu Kota Nusantara. Kami laporkan bahwa Mabes TNI akan melanjutkan pembangunan dan pemenuhan sarana, prasarana, serta sarana pendukung 5 satuan TNI terintegrasi di Natuna, Merauke, Yamdena, dan Selaru, Morotai, serta Biak sebagai pembangunan prioritas pulau terluar dan daerah yang bersifat strategis. TNI AD rencana akan membangun dan menggelar 37 kodam, di mana dari 37 kodam yang akan digelar, 15 kodam diperkuat dengan korem, sedangkan 22 kodam tanpa korem di bawahnya, termasuk pembangunan kodam IKN dan 2 batalion baru. TNI AL rencana akan melakukan peningkatan dan alih status Lantamal menjadi Kotamar Operasi dan Pembinaan dengan nomenklatur Kotamar kelas A sejumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal menjadi Kodamar kelas B, serta pembangunan Pasmar di IKN. Sedangkan TNI AU rencana akan membangun Lanut tipe A di IKN, peningkatan status 5 Lanut tipe A, peningkatan status 2 Lanut tipe B, pembentukan Lanut tipe C, dan pembentukan skadron-skadron baru. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personil TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU, sejumlah 2.820 orang. Namun demikian, pemindahan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Hal-hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima, dalam hal ini well organized. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan rencana di atas. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pemungutan suara pada Pilpres dan Pileg sudah terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif. Namun, tugas mengawal dan menyukseskan pemilu belum selesai, karena TNI harus dapat meyakinkan terciptanya keamanan pada tahapan pemilu berikutnya. Pasca pemungutan suara ini, TNI akan mengedepankan optimalisasi kegiatan Binter dalam rangka rekonsiliasi bangsa dengan meningkatkan intensitas komunikasi sosial kepada masyarakat. Tentunya semua upaya dan langkah-langkah strategis yang saya sampaikan di atas harus selalu mengedepankan sinergitas dan soliditas TNI Polri agar semua yang akan kita cita-citakan dapat terwujud sesuai harapan. Bapak Presiden yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden berkenan memberikan arahan kepada peserta Rapim sebagai bekal dalam membangun kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak guna menguatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri. Akhirnya, dengan tulus kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan kekuatannya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.